terima kasih ya presentasi yang ketiga ya. Coba kita perhatikan dulu beberapa video yang bisa mengilhami kalian nanti sebelum tampil untuk maju presentasi. Harus membaca teks yang panjang satu persatu. Lihat bahwa slide dengan bullet point dan teks yang panjang seperti ini membosankan dan membuat jenuh audiens Anda. Baca bullet point dengan gambar dan kata kunci yang mewakili pokok pikiran yang sedang dibahas. Menggunakan jawaban atas pertanyaan tersebut. Walaupun demikian, slide ini masih bisa diperbaiki lagi. Jika Anda perhatikan, teks yang dipakai dibuat jauh lebih ringkas dan fokus pada inti yang audiens bisa tetap fokus memperhatikan Anda sebagai presenter setelah melihat slide tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya akan membawakan sebuah cerita. Lebih tepatnya sebuah cerita. Cerita apa? Saya akan selamatkan dari sinetron-sinetron. One Piece. Hachi. Tuh Doraemon. Oke, saya akan menceritakan tentang Doraemon. Berdua dari SD mereka berdua sampai SMP, SMA mereka pisah karena yang satu tetap ingin melanjutkan bikin komik. Pada tahun 1969 itu Fujiko Fujiyo pusing pertama, dia bingung mungkin cerita apa, ya kan? Deadline udah dekat. Nah, pastinya udah nonton doang kucing. Pulang, akhirnya sore pulang. Masuk ke rumah, leha-leha di apa sofa, tiduran, mas-masan tiduran. Terus tiba-tiba kebangun, lupa belum mandi ya. Dia loncat, injek mainan robot. Setelah dia mainan robot, dia kesakitan banget, ya kan? Habis kesakitan. Nah, dia juga punya komik-komik lain dan film-film lain yang seperti Bimen, seperti apa? Dari itu ada yang ingin bertanya tidak? Yang nggak tahu Doraemon? Berarti gua sukses. Ya emang. Oke, selamat malam. Sampai jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya melihat ada sinetron yang namanya Tuyul dan Mbak Yul. Yang itu ada musik kecil, ada Sontal, Bonggol, Samson, Pampang, ada penyanyi kecil seperti Kento, yang Amam Snazal Joyo, terus ada Kentang yang gen-gen Mas Untung, sama itu sama Mbak Mary. Dia sutradara. Dia sutradaranya yang kemarin yang meninggal tuh. Master. Mau jelasin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mana Mbak? Ya, jadi sekarang saya mau menjelaskan presentasi tentang diri saya sendiri. Saya lahir, alhamdulillah lahir tahun 1994. Balik ya. Tahun dulu dong. Ini saya laki-laki. Di sini kebetulan laki-laki. Di KTP juga sama laki-laki. Aslinya Laki-laki. Tentang saya, I'm a simple man. Saya manusia simple kayak. Gitu. Saya melakukan semua hal pakai hati, jadi agak kebawa baper. Enggak, itu bohong. Ya walaupun saya coba buat tes ikut SMA di Jakarta, SMP di Jakarta, yang Jakarta juga SMA 66, dan sekarang lagi kuliah di Amin Wahana Mandiri. Ya, jadi pengalaman kerja saya dimulai dari tahun 2011 sebagai
freelance designer yang masih cupu lah, masih cemen, gak ngerti apa-apa. Iya. Ya, dimulai dari 2011 saya mulai karir sebagai freelance designer. Freelance designer tuh kayak ya desainer bebas lah, pesanan-pesanan doang dari teman, dari keluarga. Ya, saya memiliki beberapa kemampuan yang saya temukan sendiri. Di antaranya itu ya kayak menggambar, melukis, freehand draw, kayak sketch, itu bikin draft. Terus juga bisa pakai komputer graphic design, bikin desain dari komputer, bukan bikin komputer dari desain. Saya juga seorang yang pemikir, terus pekerja keras kalau lagi dia berpikir untuk memecahkan masalah. Ya, demikian dari saya. Kalau emang ada yang tertarik dengan kemampuan B 740D6757, Gmail, Facebook, Twitter, Instagram, Pet belum dimasukin. Ya, saya kira cukup dari saya. Apabila ada sekiranya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti kalau udah ini aja kita ngobrol-ngobrol di belakang, jangan di sini. 4 mata. Ya, 4 mata, 5 mata, 6 mata juga nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian semangat. Saya akan mempresentasikan tentang diri saya sendiri. Saya lahir tanggal 23 bulan Oktober tahun 1995. Tempat tinggal saya Jalan Hari ini Selasa 10 Maret 2015 bertempat di ruang 201 Anik Wahana Mandiri. Sedang berlangsung mata kuliah teknik presentasi di pertemuan ketiga. Hadir di sebelah kiri saya seorang mahasiswa yang akan mempresentasikan dirinya, bercerita dia siapa, mau ngapain di sini, ya. Kita panggil mahasiswa tersebut, silakan bercerita selama 5 jam. 5 menit. Kita gunakan 5 menit untuk mendengarkan cerita dari yang bersangkutan. Silakan. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Didi Darmawan. Tempat dan tanggal lahir saya Tangerang 20 Februari 1991. Kalau dibilang senpai. Nah, saya di sini akan menceritakan tentang diri saya sendiri. Pendidikan saya. Saya SD di SDN Marga 1 Serpong. SDN Marga 1 Serpong dan berlanjut maaf. SDN Marga 1 Serpong pada tahun 1997 sampai dengan 2003. Lalu SMP-nya saya di SMP Islam Al Muhajirin tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Lalu di SMA Islamiyah tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Setelah lulus, saya bekerja di apotik yang bernama Apotik Alam Sehat. Kalau menurut saya itu terkenal di Kota Depok. Ya, saya sebagai pegawai gudang. Setelah saya bekerja setelah saya selesai di bagian gudangnya, saya pun ikut melayani pelayannya. Maksud saya yang datang. Gitu. Ya, konsumen, maaf. Itu di bidang penulis ya, yaitu puisi, cerpen, novel, mungkin banyak yang udah saya sebarin di Facebook. Dan saya sempat bikin grup namanya Persahabatan Sosial Maya. Nah, itu grup saya di mana pernah dulu tahun 2011 di cukup pertemanan saya tahun 2011 itu cukup terkenal lah kalau di YouTube. Itu makanya saya membuat grup namanya Persahabatan Sosial Maya dengan jumlah 33. Nah, di situ kalian juga kalau ingin bergabung silakan. Nah, nama akun FB saya Dedi Dirma, DEDY DHIRMA, Dedi Dirma.
Nah, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dari kalian yang ingin mengenal dekat dengan saya? Itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon maaf kalau misalnya suara saya ini agak serak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diri saya sendiri. Alamat saya ada di Jalan Muning 1 nomor 61 Reni. Tapi masih suka ke status saya menikah dan baru memiliki seorang anak laki-laki berumur 5 bulan. Riwayat pendidikan tahun 2001 sampai 2006 saya bersekolah di SD Negeri 1 Kebumen. Itu ada di daerah Jawa Tengah. Karena SMP-nya saya di MTS ada di Abah, itu ada di Pondok Cabe. Itu saya udah pindah lagi ke sini. Orang tua saya udah pindah lagi ke sini, jadi saya ikut pindah juga. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan menengah atas saya dari tahun 2009 sampai 2012 di Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata Nusantara yang ada di Legoso Ciputat. Ya, yang jurusan hotelan. Untuk pengalaman di perhotelan, saya juga untuk 15 sampai sekarang ya, ambil pengalaman di konsentrasi desain grafis. 10 itu sebenarnya sih PKL yang waktu masih kelas 2, jadi belajar kerja lah. Saya jadi cook helper, pastry and bakery, kitchen departemen Hotel Grand Cempaka yang ada di Jakarta Pusat. Terus tahun 2012 itu saya part time itu kerja paruh waktu. Jadi sambil ngisi-ngisi waktu setelah sekolah dari hari Jumat sampai hari Jumat, Sabtu, Minggu. Setelah pulang sekolah, kalau nggak ada kegiatan sekolah lain, baik itu les ataupun bimbel, karena waktu itu kelas 3, saya ikut kerja paruh waktu. Ya lumayan. Kalau bekerja di hotel itu negatif. Iya nggak? Masih banyak apa yang kayak gitu? Itu hanya perasaanmu saja. Nggak, spek yang kayak gitu. Spek yang kayak gitu, karena dia shiftnya sampai 3 kan, sampai pagi. Jadi serta aman dalam bekerja. Karena di dapur itu tempat yang berbahaya sebenarnya. Ada di sana panas, banyak banget kompor. Licin juga, karena kita harus pakai safety shoes di situ. Sudah menikah, jadi itu banyak yang bisa saya ambil. Saya jadi bisa belajar masak dikit-dikit. Terus apa lagi ya? Dan yang paling enak sih sebenarnya bisa makan gratis, makan enak gratis. Tuh, jadi bikin gemuk. Gitu. Sampai sekarang ya. Iya. Terus sebenarnya apa? Closing. Ya itu dia tadi sedikit pengalaman informasi tentang saya dan pengalaman saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasi yang menarik, baik, bahkan mencekam. Mencekam itu artinya ketika kita melihat sebuah pintu yang terbuka sedikit dan dalamnya adalah gelap, kita akan apa yang bakal keluar, apa yang bakal keluar. Nah, presentasi itu seperti itu. Ketika seseorang maju, kita mendengarkan, melihat, menatap, fokus. Ini bakal ngomong apa? 5 detik pertama itu adalah kunci kita akan bisa mengambil perhatian orang atau tidak. Mungkin ketika sebagai mahasiswa kita dosennya tidak menyenangkan, begitu kalian maju sebagai orang yang tampil, tidak sebagai dosen, hanya sebagai presenter, barulah ketahuan bilang, oh ternyata susah ya, ternyata berat untuk tampil di depan orang dan ngobrol, mengalir itu sangat berat. Nah, disinilah butuh teknik presentasi. 3 variabel yang harus kita kuasai, bagaimana manajemen konten, membuat presentasi yang menarik, mulai dari software yang kita kuasai sampai dengan tidak berminyak, ya, artinya harus tebal kalau dalam bukan broadcast, percaya diri dengan tampilan baju yang rapi. Saya tadi tidak begitu sub junior.
pertemuan ketiga masih dimaklumi loh, nggak apa-apa, yang penting kan berani maju dulu, itu yang pertama. Yang kedua, tampilan nanti ketika sudah pertemuan keempat, ini sudah dirombak total, versinya desainnya ala si junior. Ya. Komparasi, kontras, dengan penggunaan font, pemilihan logo atau gambar-gambar mendukung, itu juga disesuaikan dengan tema yang kalian suka. Tapi memang orang harus digiring, inilah saya. Ketika dia sukanya yang normal-normal, formatif, inilah mulai dari dia sukanya huruf Arial. Presentasi dengan konten seperti ini, ya, karena kita sudah belajar dengan melihat video tadi ya, bagaimana menggunakan gabungan antara teks, simbol menjadi sebuah kekuatan secara presentasi. Mungkin itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.